maka ada peluang untuk takut yang lebih panjang. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, nyembelih kambing untuk kurban. 11, 12, 13 hari Tasyrik, 6 hari. Apa yang terjadi selama 6 hari? Orang takut mencabut bulu hidung, orang takut menggaruk kepala, orang takut tadi habis berniat labbaik Allahumma hajjah, aku sambut panggilanmu melaksanakan ibadah haji. Tiba-tiba ada sisa makanan daging dalam gigi, dia mau congkel, tidak ada dongkrak, lalu dia ambil duri dari pohon korma yang ada di Makkah. Nggak boleh. Saya Pak Ustadz sudah puasa Ramadan kok nggak ada rasa takut ya? Tambah puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Sudah puasa Senin Kamis kok nggak takut juga ya? Puasa Nabi Daud 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Kalau gitu saya ambil genap-genapnya. Yang penting ya sumu yauman, puasa 1 hari, wa yuftiru yauman, makan 1 hari. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Genapnya atau ganjilnya ambil, puasa, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka ngomongin bicara aib orang lain, pada saat dia puasa dijamin tidak akan mau. Ngomong nggak mau, ngirim share kata-kata yang tidak layak pun tidak mau. Kenapa? Saya sedang puasa. Kabarnya anak si Anu gini. Saya sedang puasa. Jangan bicara aib orang lain. Stop. Kalau mau ntar habis buka kita lanjutkan. Artinya rasa takut kita limited, dibatasi oleh takbiratul ihram sampai salam, dibatasi dari sejak makan sahur sampai buka. Maka ada peluang untuk takut yang lebih panjang. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, nyembelih kambing untuk kurban. 11, 12, 13 hari Tasyrik, 6 hari. Apa yang terjadi selama 6 hari? Orang takut mencabut bulu hidung, karena kalau bulu-bulu di badan copot dia harus bayar dam. Orang takut menggaruk kepala, karena sampai rambutnya copot, gugur, rontok, maka dia bayar dam. Orang takut tadi habis berniat labbaik Allahumma hajjah, aku sambut panggilanmu melaksanakan ibadah haji. Tiba-tiba ada sisa makanan daging dalam gigi, dia mau congkel, tidak ada dongkrak, lalu dia ambil duri dari pohon korma yang ada di Makkah. Nggak boleh mencabut tanaman, kena dam. Nampak burung merpati, ketika di Indonesia suka nembak burung merpati, ketika kelihatan banyak betul, akhirnya dia lempar sendalnya satu, mati 1 ekor burung merpati. Nggak boleh. Selama berapa? Dari sejak dia berkata labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjah, sampai dia tahallul, potong rambut. Maka negeri itu disebut dengan haram. Minal masjidil haram, dari tanah Arab. Nama tanahnya tanah Arab, nama masjidnya Masjidil Haram, nama bulannya bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ada apa? Di saat itu orang sedang mengharamkan yang halal. Istrinya halal, tapi pada saat di situ haram sampai engkau tawaf ifadah. Makan halal, tapi pada saat puasa dia menjadi haram sampai engkau mendengar azan maghrib. Maka orang Islam ditanamkan dalam dirinya, mendidik generasi terbaik, ada haram. Sekarang orang kan berkata haram. Kata haram itu sekarang ada, bukan berarti tidak ada kata haram, hanya saja penempatannya. Haram kapan? Kalau sedikit. Kalau banyak makruh. Ustaz, apa hukum bunga bank? Haram. Ulama gimana pendapatnya Ustaz? Pokoknya haram, gak ada tawar-menawar. Gimana kalau Ustaz kami kasih setengah? Sebenarnya ulama tidak sepakat dalam masalah. Ada perbedaan mazhab. Menurut Hanafi, kalau sudah masuk ke celah itu ada saja. Mana rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi yang kita lihat saat ini,
Fenomena beberapa bulan terakhir kita dilelahkan dengan pemimpin-pemimpin kafir, maka sebenarnya Allah ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa generasi ini tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia profesor, doktor, kiai, buya, apakah dia yang selama ini disematkan kata alim ulama, tapi takut itu tidak ada. Maka Allah mau menunjukkan, memperlihatkan kepada kita semua yang dikatakan ulama itu siapa. Itulah yang ada dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah, itulah yang layak disebut sebagai ulama. Ulama bukan anggota MUI, ulama bukan orang NU, Perti, Muhammadiyah, ulama bukan yang belajar di Mesir, LCMA, profesor, doktor, filosofi, PhD. Ulama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Khabith kotor, thayyib baik. Ketika kita tidak uji bercampur antara yang khabith dengan thayyib, maka Allah uji. Aku uji dia. Kalau kita gali tanah di belakang rumah kita, lalu ketemu satu bongkah hitam, kita tidak tahu yang hitam ini apakah batu, apakah arang, apakah besi putih, apakah emas, apakah perak. Maka untuk mengujinya, hidupkan api 100 derajat Celcius, 1000 derajat Celcius, bakar dia. Begitu kita bakar 1, 2, 3 jam, melelehlah hitamnya, hilang. Yang muncul warna kuning keemasan, berarti dia emas, simpan. Tapi kalau engkau sudah bakar 3 hari 3 malam, dia tetap hitam, buang, dia batu gilingan. Banyak di rumah. Artinya apa? Diuji. Maka Allah kirimkan berbagai macam ujian untuk memperlihatkan ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Memisahkan dirilah kalian, wahai pelaku-pelaku dosa. Begitu juga liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Allah akan tunjukkan ini khabith, ini thayyib. Khabith kotor. Makanya mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Khabith kotor. Kalau yang baik thayyib. Thayyib artinya baik. Di tempat kita malah thayyib pun enggak baik. Jarang pulang thayyib. Maka mendidik generasi ini menjadi generasi terbaik adalah dengan Ramadan. Pahami Ramadan dengan baik. 1. Ramadan menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap bulan dalam Islam itu ada maknanya. Muharram, bulan haram. Rajab, bulan mulia. Rajab diambil dari kata tarjib, rajaba, tarjib. Tarjib padanan katanya ta'zim, artinya agung dan mulia. Zul punya, Hijjah haji. Zulhijjah bulan yang punya haji, karena di dalam itu ada haji. Saya nggak puasa sunat, tapi menghalang kamera. Zul punya, Qa'dah duduk. Zulqa'dah bulan punya duduk. Duduk apa maksudnya? Karena pada bulan Zulqa'dah semua orang duduk, nggak boleh tegak menghunuskan pedang, tombak, anak panah perang, nggak boleh. Zulqa'dah, calling down, tenang, duduk, jangan ada perang, karena jamaah haji sedang pulang. Safar, kosong artinya, kosong dari segala perbuatan dosa. Maka Ramadan diambil dari kata ra mim ba, ramda artinya panas. Ramda panas. Kenapa disebut dia panas? Karena kalau kita mau menghilangkan karat yang melekat pada besi, harus dibakar dengan api yang panas. Berkarat pakai kertas pasir, pakai beraso, pakai asam jawa yang dicampur dengan cuka, bisa. Tapi kalau sudah karatnya hebat, maka dimasukkan ke dalam, nemu besi panjang, pedang bekas samurai Jepang dulu yang menjajah Indonesia, lalu kemudian dibakar dalam besi yang panas, dalam api yang panas. Setelah dia merah menyala, dipukul ke lantai. 1 kali pukul, rontoklah karat-karatnya. Ramadan itu panas. Kenapa Ramadan disebut panas? Karena kita yang selama 11 bulan ini
Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Selama 11 bulan ini kita adalah besi yang berkarat.